Ya, ya wajar lah, kan mengikuti. Ya, semua ada kenaikan. Betul, wajar. Yang tidak wajar itu ketika 5.000 menjadi 1.500, itu tidak wajar. Betul. Sekarang saya sedang berada di Aqualand dan mau ngobrol sama Ibu Elmi. Ya, Iya. Selamat pagi. Selamat Pak Reza. pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Oke, Karena siap. kalau di YouTube itu kan bisa nonton kapan saja, Bu. Iya. Iya. Jadi ucapannya selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Ibu Elmi adalah manajer dari Aqualand. Iya. Sejak pertama Aqualand ini grand opening, Ibu langsung dipercaya sebagai manajer. Betul. Tahun berapa, Bu? Tahun 2016. 2016. Iya, Tanggal dan bulannya? tepatnya tanggal 11 Juli tahun 2016. Oh, 11 Juli 2016. Iya, betul. Sekarang saya bertemu dengan Ibu Elmi ini di akhir-akhir bulan Juli 2022 ya. Dan tantangannya apa, Bu? Dari pertama sampai sekarang ini yang benar-benar Ibu rasakan sebagai manajer itu mengelola tempat sebesar ini. Ya, tentunya kalau setiap usaha pasti adalah tantangan itu. Betul. Naik turun. Benar. Dan itu memang kita rasakan ya, apalagi kemarin sempat pandemi, Iya, itu betul. juga sangat-sangat berpengaruh. Bahkan apa namanya, itu sampai dari pemerintah itu kalau harus ada aturan tutup, mau nggak mau kita harus mengikuti aturan tutup. Dan puji Tuhan, dikala kondisi pandemi kita kolam tutup, untuk karyawan itu dari owner tetap memberikan mereka gaji full, dan juga mereka tetap bisa kerja seperti biasa walaupun kolam tutup. Itu yang kami rasakan itu sungguh-sungguh luar biasa. Betul. Iya. Makanya Anda yang bekerja sebagai karyawan Aqualand sangat beruntung. Saya ini di sini selain wawancara beliau juga ingin melamar kerja di sini. Siapa tahu ada lowongan gitu kan, nguras kolam atau apa. Kendalanya itu tahun pertama strateginya kan juga nggak gampang ya, Bu ya, kalau Ya, mengawali sesuatu. Jadi cita-cita saya itu mau beli bathtub itu udah seneng loh, Bu. Saya kan suka air ya. Iya, betul. Pengen beli bathtub itu udah seneng. Ini Ibu mengelola punya segede ini luas sekali itu, pasti kan di awal-awal juga ada tantangan juga kan, ya, untuk memasarkan ke masyarakat dan lain-lain kan. Selain kita memasarkan supaya orang-orang itu mengerti, orang-orang tahu, oh ada kolam waterpark baru di sini, itu juga memang kita makan waktu ya, dari mungkin dari segi promosi, dari akhirnya orang dari selain dari kita promosi, orang juga tahu tentunya, karena apalagi sekarang udah medsos ya, itu orang tahu. Dan juga dari mulut ke mulut juga bisa, karena beberapa sekolah itu mereka mengadakan kegiatan akuatiknya atau eskornya itu sudah di Aqualand Waterpark. Dan itu saya rasa mereka saling menginfokan, apalagi biasanya kalau sekolah itu ada grup guru-guru, khususnya guru-guru olahraga. Jadi pelan-pelan mereka mengetahui, bahkan juga yang tadinya kita waterpark ini kita sediakan untuk masyarakat kota Serang dan sekitarnya, ternyata masyarakat dari luar kota Serang pun tahu gitu, bahkan dari Tangerang sampai ke Rangkas, ataupun kemarin bahkan ada sekolah dari Bogor dan Jakarta Pusat itu pun mengadakan kegiatannya di sini. Oh iya? Iya. Wow, gaungnya ya berarti. Tapi Ibu masih ingat gak sih di awal ya, kita balik lagi ke dulu awal, butuh berapa lama
sehingga Aqualand ini bisa diketahui dan diterima masyarakat? Dengan produk sebagus ini kayaknya nggak butuh waktu lama deh. Ya kalau kita lihat memang sepertinya masyarakat kita itu butuh sarana apa ya, refreshing. Jadi begitu memang ada waterpark di sini, ya memang nggak langsung apa ya namanya booming begitu, nggak. Memang itu perlahan lah. Tapi ada peningkatan terus, ada peningkatan. Kisaran butuh berapa lama untuk masyarakat tahu dan diterima? Terus Kalau mereka datang lagi. Dari awal kita buka itu memang begitu kita buka animo masyarakat sudah ini. Iya. Sudah langsung. Iya. Minatnya luar biasa besar. Iya. Betul. Makanya seperti tebakan saya tadi, ini produknya bagus, jadi kayaknya nggak begitu susah. Nggak lama sih. Iya. Ya kan? Nggak lama. 2016 itu udah ada Instagram. Udah kan? Sudah. Instagram, YouTube. Emang nggak butuh waktu lama. Cuma memang ya itu tadi, setiap usaha pasti ada persaingan, ada di sana ada yang di sini sama. Ada ini Bu, kompetitor di Kota Serang. Tempat waterpark seluas ini. Ada beberapa. Kalau yang saya lihat sih ada beberapa waterpark yang ada di Kota Serang ini. Seluas ini kah? Hampir sama juga. Di Kota Serang? Ya, maksudnya ada yang di kota, ada yang di kabupaten. Cuma kembali lagi, yang namanya setiap usaha lah. Yuk kita kalau bersaing secara sehat. Iya, betul dong. Yang namanya rezeki sudah ada takar masing-masing. Dimanapun kalau memang itu sudah rezekinya, pasti kembali lagi kita bersaing secara sehat. Kalau saya ke karyawan selalu saya ingatkan, yuk kita buat siapapun pengunjung yang datang ke sini mereka nyaman, mereka aman, betul. Pasti mereka akan balik lagi. Iya, betul. Di tahun pertama flashback lagi, itu fasilitasnya apa saja Bu waktu pertama grand opening? Kayaknya nggak semewah dan sebanyak sekarang ya? Kita belum ada kolam arus, kita baru kolam besar, kolam oval yang sekitar 75 sampai 85 cm kedalamannya, sama kolam kecil yang ada perosotan-perosotan itu. Kita waktu awal buka baru itu fasilitas yang kita berikan, dan saung-saung juga belum permanen seperti itu. Ya memang perlahan ya, perlahan proses. Kita proses itu. Cuma di sini ada, kalau Bapak lihat mungkin ada bedanya dengan waterpark yang lain. Kita ada ikon rumah Toraja. Itu rumah tongkonan, rumah Toraja. Itu memang salah satu buat edukasi juga, biar terutama kan ada anak sekolah nih yang mengadakan kegiatan di sini. Mereka mengenal salah satu rumah adat yang ada di Indonesia. Biar mereka tahu di situ di dalamnya juga ada pernak-pernik Toraja, biar mereka tahu oh inilah mengenal salah satu rumah adat yang ada di Indonesia. Selain rumah Toraja, kantin-kantin kita itu sebenarnya menggambarkan rumah joglo Jawa, mewakili Jawa. Dan untuk yang di atas mesin water treatment itu menggambarkan pintu gerbang Banten, karena memang kita berada di posisi wilayah Banten. Iya. Jadi biasanya kalau masyarakat datang ke sini hanya berenang aja. Nah, ini ada informasi seru dari Ibu Elmi selaku pengelola. Ini ada maksud dan tujuannya nih, ya kan? Berarti olahraganya, hiburannya dapat, wawasannya, edukasinya juga dapat juga kan? Itu bisa diakses semua Bu, masuk ke rumah Toraja itu untuk para pengunjung? Bisa, itu hanya memang kita batasi untuk masuk, tidak langsung banyak, mungkin berapa orang yang bisa masuk kalau mau lihat di dalamnya. Jadi mereka biar tahu, oh ternyata di Indonesia itu ada rumah adat pernak-pernik seperti ini, yang terutama ini kan mewakili luar Jawa nih. Kadang kan anak-anak itu taunya yang di sekitar Pulau Jawa saja. Itu pun juga belum tentu tahu. Iya. Toraja, gerbang Banten dan Joglo. Iya, dan memang kebetulan memang itu mewakili dari keberadaan dari owner juga.
Ya, kalau owner luar Jawa. Ya, itu makanya saya bilang tadi ada perpaduan Toraja, Jawa, dan sekarang ini ada di Banten. Yes. Tiga dimensi, tiga lokasi, tiga daerah disatukan. Mantap sekali. Dan ini kan awalnya 2016. 16. Berarti sekarang 2022 sudah berusia 6 tahun. Ya, kebetulan kemarin nih masih di bulan yang sama, tanggal 11 Juli kemarin kita Aqualand Waterpark ulang tahun yang ke-6. Oh, selamat ulang tahun untuk Aqualand yang ke-6, 11 Juli. 11 Juli. Grand openingnya? 11 Juli 2016. Oh, grand opening ulang tahunnya disesuaikan dengan grand opening. 11 Juli 2016. Dari awal sampai sekarang ini perkembangannya sudah seberapa pesat, Bu? Pertambahannya kan tadi Ibu bilang awalnya hanya kolam 1-2. Kolam ini yang dari tahun 2016. Kemudian 1 tahun kita berkembang, kita buatkan kolam arus. Itu kita buka tepatnya di tanggal 20 Mei 2017. Itu kita buka kolam arus. Bisa hafal gitu? Ya. Bisa hafal gitu? Karena itu ya salah satu sejarah Aqualand Waterpark. Jadi juga itu harus kita ingat. Iya, kita ingat. Jadi 1 tahun 2017, tepatnya di tanggal 20 Mei ada penambahan kolam arus. Jadi itu melengkapi lah. Jadi ada kolam besar, ada kolam kecil, ada kolam sedang, dan ada kolam arus. Jadi semakin lengkap lah untuk wahana seluas ini. Terus ada penambahan apa lagi setelah itu? Untuk yang baru nih, kita di tahun 2021 karena kita buka dari pintu yang baru, kita ada kolam kecil, tapi itu bukan untuk kolam berenang, jadi itu untuk kolam terapi ikan. Jadi kalau ke Aqualand selain bisa berenang, main air, kalau yang mau terapi nih, kakinya pengen diterapi pakai ikan, itu bisa. Jadi kita juga ada kolam terapi ikan. Kalau nggak salah itu 1 jamnya hanya 5.000. Kalau nggak salah. Dari yang awal kita memang 5.000, begitu selesai tahun baru dari Januari kita ada kenaikan jadi 10.000. Ya wajar lah, kan mengikuti. Ya, semua ada kenaikan. Betul, wajar. Yang tidak wajar itu ketika 5.000 menjadi 1.500, itu tidak wajar. Betul. Ya sah-sah saja sih, maksudnya kenaikan harga itu kan sebenarnya tidak selalu salah kan, konotasinya tidak selalu negatif gitu. Saya penasaran juga, ketika awal sampai sekarang harga tiket beda nggak? Ada penyesuaian. Kita sudah 3 kali, 3 kali penyesuaian dari awal. Kemudian 1 tahun begitu kita kolam arus kita itu kita ada kenaikan harga. Itu sampai Januari kemarin kita baru menaikkan harga lagi. Memang karena kita melihat ya kondisi pandemi, kita usaha dimanapun pasti akan mengalami naik turun, dan memang kemarin di saat bulan Januari itu kita rasa sudah wajar kita memberi kenaikan harga itu, karena memang sudah 4 tahun ya kita belum menaikkan harga, dan itu harga juga masih terjangkau untuk khususnya masyarakat di sekitar. Iya, kalau saya sih lebih nyamannya bukan kenaikan harga tapi penyesuaian kali ya. Karena kan ketika tiket masuk itu menyesuaikan, fasilitasnya juga bertambah. Begitu. Betul. Jadi sebenarnya ya sama saja kalau dipikir ya Bu ya. Maksudnya harga awal katakanlah X rupiah dengan fasilitas seperti ini, lalu harga baru penyesuaian fasilitas juga bertambah ya. Sebenarnya kalau dihitung-hitung ya kurang lebih sama gitu. Harganya masih masuk dengan ekonomi masyarakat sekitarnya ya. Jadi selain kita itu tadi penyesuaian harga itu, selain kita ada tambahan fasilitas, memang kalau kita lihat di depan fasilitas salah satunya kalau kita masuk parkiran, itu juga parkiran kita buat senyaman mungkin bagi pengendara mobil ataupun motor, mereka supaya
dalam memarkir kendaraannya juga nyaman. Jadi itu salah satu juga fasilitas yang kita pikirkan Ya. untuk mereka. Iya. Dari depan masuk ke wilayah sini sudah ada parkiran yang luas, yang pakai motor juga nyaman, yang pakai mobil juga nyaman, tidak Ya, kesulitan. betul. Iya. Lalu masuk ke dalam, tiketnya juga sudah sesuai kalau menurut saya. Lalu banyak wahana di Ya. sini. Kantinnya juga oke. Kantinnya ada berapa? Kantin ada 3. Ada 3 kan? Kantin ada 3, itu juga membantu para pengunjung yang pengen mengkonsumsi makanan minuman. Terus ruang ganti, Ya, ruang ruang ganti, bilas atau ruang ganti sih? ruang bilas. Ruang bilas itu juga oke. Terus ada ayunan-ayunan juga. Dan Ya. yang menarik, salah satu yang menarik, karena saya masih sangat muda ya, di sini tuh Instagramable ya. Ya kan Bu, Ya, kita bisa foto-foto sepuasnya ya. Ya. Ini kalau Anda ke sini itu di semua sudut itu bisa buat foto. foto gitu. Semua sudut itu bisa buat foto. Ini keren banget sih. Ini Ibu yang mengkonsep dan mendesain ini sedemikian rupa ini siapa sih? Kalau ini memang masukan dari owner supaya jadi di mana-mana spot foto itu ada. Iya kan? Itu masukan dari owner supaya dan lebih kelihatan natural kalau kita Iya. pakai lukisan gitu. Iya sih. Iya. Ini yang melukis siapa? Ada yang kita percaya untuk Khusus melukis. untuk membuat ini Iya, ya? untuk melukis. Ini Iya, salah betul. satu yang di belakang kita ini background ini. Iya. Jadi kan tidak melulu pengunjung water park, pengunjung Aqualand ini kan datang untuk berenang karena mungkin usianya sudah lanjut Iya. atau memang dia mengantar putra-putrinya. Jadi bisa Betul. foto-foto gitu. Iya. Jadi nggak berenang tapi bisa foto-foto. Ini keren banget ini, seluas ini. Dukungan dari pemerintah daerah terkait dengan keberadaan Aqualand Water Park ini sejauh mana Bu? Ya. Dan bagaimana? Khususnya dari pihak Disparpora itu sangat mendukung sekali. Apalagi waktu di zaman pandemi itu sangat-sangat ini sekali mendukung kita. Jadi di saat kolam tutup mereka berusaha, pastilah tempat-tempat usaha di mana yang namanya mereka kapan sih boleh buka, kapan boleh buka, itu pasti ada pertanyaan seperti itu. Dan puji Tuhan dari Disparpora kemarin di saat mau pandemi mengusahakan bagaimana pemerintah itu memberikan kelonggaran, kebijakan kayak gitu. Mereka membuat ini seperti sampel. Jadi mereka dikala kita masih tutup nih, kolam tutup, mereka datang ke sini untuk membuat satu kayak gerakan sampel untuk mereka informasikan, mereka berikan kepada waktu itu melalui Kominfo. Iya betul. Jadi supaya sebenarnya seperti ini loh, tempat wisata itu di kala pandemi mereka tetap bisa, kalaupun nanti misal bisa buka, tetap dengan bisa menerapkan protokol kesehatan itu bisa nggak diberikan kelonggaran kebijakan. Dan akhirnya kan dari pemerintah juga akhirnya memang pelan-pelan berikan kebijakan itu dengan ya tetap mengikuti prokes, pembatasan yang memang perlahan. Misalnya dari pembatasan pengunjung 25% menjadi 50%, bahkan sekarang menjadi 100%. Memang itu perlahan dan itu memang dari pihak Disparpora memberikan dukungannya, support. Mereka bikin simulasi gitu ya? Iya, Bikin simulasi berwisata datang ke waterpark saat pandemi. Iya, jadi benar-benar mereka mengambil itu sampel itu untuk mereka bantu untuk menginformasikan. Jadi biar mereka tidak hanya sebatas mendengar, jadi melihat ini loh di lapangan itu seperti ini. Iya, ada gambaran nyatanya, Iya, ada fakta ada yang gambaran. terjadi di lapangan. Iya. Yes. Jadi ada lagi nggak support dari pemerintah daerah? Untuk saat ini sampai Mereka bikin sebatas event-event itu. gitu nggak sih? Untuk saat ini belum, kalau event-event belum. Tapi kalau misalnya ada kegiatan selalu menginformasikan mereka. Iya, selalu menginformasikan. Saya dan Bu Elmi duduk di sini, ini lukisannya seperti ini. Dan sekarang kan sudah zaman modern, Instagram. Kalau Anda ingin mengetahui bagaimana kondisi sekeliling di sini, di YouTube juga sudah banyak sekali ya. Sudah. Di YouTube itu banyak sekali masyarakat mereview Aqualand. Terus di Instagram juga pasti ada. Terus pokoknya tempatnya
keren, dan sekarang sudah genap berusia 2006 tahun. Ya, 6 tahun. 6 tahun. Sepertinya akan terus berkembang, Ibu. Sebelum pandemi bahkan dari ini Pak, ada dari GTV itu yang mereka acara bedah rumah, itu juga kalau untuk wilayah Serang mereka ngambil spot foto untuk rekreasi itu akan berapa kali sudah mereka ambil dari Aqualand Waterpark. Iya. Siapa dulu dong manajernya ya? Manajernya itu memikirkan dari A sampai Z, pengelolaan seperti ini, ya kan? Sekarang sudah 100% ya, Bu? Sudah 100%, tapi tetap prokes. Tetap prokes ya, di mana-mana prokes, sih ya. tetap prokes. Sepanjang Ibu mengelola Aqualand, tantangan yang terberat berarti pandemi kah? Pandemi juga mungkin persaingan yang masih menjadi PR ya? itu yang menjadi PR kita. Yang namanya nggak hanya usaha lah, apapun itu pasti ada persaingan. Cuma kembali lagi, kalau kita selalu berpikir kita bersaing, yuk kita berpikir bersaing sehat, bersaing yang baik, jangan neko-neko, begitu. Tapi kalau ada pihak lain yang berusaha tidak mau bersaing secara sehat, kita kembalikan lagi. Semua sudah ada yang mengatur. Iya. Ibu merasakan hal itu ya? Ya, merasakan itu. Ya pasti untuk naik turunnya, jatuh bangunnya ada, itu ada. Dan semua kita kembalikan. Selama kita ada di jalan yang benar, lurus, pasti diberkati. Luar biasa. Keluar dari seorang yang sudah mengelola sebuah waterpark besar selama 6 tahun. Jadi itu kiatnya ya, tipsnya ya. Pokoknya jalan aja. Mau ada badai kanan kiri, yang penting jalan lurus aja gitu ya. Bu, kegiatan apa saja yang sudah pernah digelar di sini? Selain ya berenang, tapi ada event khusus nggak sih? Ya kalau untuk acara yang besar waktu itu Aqualand Cup. Apa itu? Jadi kita ada perlombaan berenang dari tingkat jenjang PAUD TK sampai jenjang SMA, dan waktu itu dibuka oleh Pak Jaman, wali kota Serang. Itu zamannya Pak Jaman berarti? Waktunya zaman Pak Jaman. Aqualand Cup itu tahunan? Tadinya memang kita gelar tahunan, karena memang kemarin karena terus ada pandemi, itu akhirnya kita ini dulu evaluasi lagi ya. Kita evaluasi lagi. Iya, betul sih, karena saya juga mendengar banyak orang berencana tapi gara-gara pandemi itu ya perhotelan kan juga kena. Dunia pariwisata khususnya di Anyer dan di banyak tempat juga memang pandemi itu, orang sebelum pandemi orang berencana tapi ya harus evaluasi ya gara-gara pandemi itu. Tapi akan ada yang seru di bulan Desember 2022 mendatang, walaupun sekarang masih bulan Juli, tapi kan Juli akhir ya, saya ketemu sama beliau ini. Tanggal 29 Juli 2022, saya ketemu dengan Ibu Elmi. Ada yang seru di akhir tahun. Apa Bu? Boleh diinformasikan nggak? Harusnya boleh dong, orang udah di mana-mana. Boleh. Gimana? Boleh. Kita seru nih acaranya. Tepatnya nanti di tanggal 13 Desember 2022. Kita akan mengadakan festival, namanya Aqualand Marching Festival. Wow. Itu dari jenjang TK, PAUD sampai SMA. Sekolah manapun silahkan, khususnya Kota Serang nih, Kabupaten Serang, yang mau mengikuti, mau berpartisipasi, yuk segera daftar. Iya. Diutamakan sekolah di kota dan Kabupaten Serang. Tapi dulu, mau di luar itu pun silahkan. Iya. Sudah ada yang daftar, dengar-dengar Bu ya? Sudah beberapa dari sekolah yang sudah langsung ke panitia untuk mendaftarkan diri mereka. Dan ini memang sepaket. Jadi selain ikut lomba marching band, habis itu bisa berenang. Iya dong. Masa tidak bisa berenang? Ini kan waterpark. Jadi setelah ikut langsung. Tapi itu khusus untuk yang peserta aja kan? Iya. Include tiket berarti ya, gitu ya, dibanding. Kalau yang nganter ya bayar sendiri. Atau nggak mahal. Sekarang tiketnya berapa sih Bu per Juli 2022? Per Juli ini kalau untuk weekday itu anak-anak 30, dewasa 35. Untuk weekend murah. Itu anak-anak 35, dewasa 40. Iya. Cuma beda 5.000 ya? Terjangkau ya. Iya. Perbedaan masyarakat. Iya, perbedaannya 5.000. Perbedaan 5.000. Ya sangat terjangkau lah. Terjangkau. Ya. Tempatnya strategis.
banyak fasilitas datang ke sini deh. Untuk balik lagi ke festival Marching Band, Aqualand Marching Festival. Aqualand Marching Festival, ya, Marching Band. Ya, bukan festival musik, tapi ini festival marching band. Dan yang lebih menarik lagi, ini diikuti oleh adik-adik yang masih duduk di TK sampai SMA, sampai SD, SMP, SMA. Iya, betul. Oke, ada batasan jumlah peserta nggak? Sampai stop sampai berapa? Ada, apa namanya? Itu nanti di peraturan-peraturannya sudah tercantum. Itu nanti dari panitia akan memberikan informasi lebih lengkapnya. Jadi setiap sekolah yang mau mendaftarkan diri, nanti peraturan-peraturan untuk usia peserta, untuk banyaknya peserta sudah tertera semua di situ. Tapi itu nanti akan 1 hari saja, Bu? 1 hari. 1 hari ya? Kita ambil 1 hari. Dan ini kalau untuk waterpark, untuk acara marching ini, marching festival ini, untuk di Kota Serang baru pertama ini. Untuk di waterpark. Untuk di waterpark, betul. Kalau Anda sering dengar acara-acara seperti ini bukan di waterpark, tapi ini digelar di waterpark. Ini sebuah inovasi, gebrakan juga ya, perdana. Mantap sekali. Untuk para supporter, untuk para penonton bagaimana? Datang saja gratis atau bagaimana? Karena kan ini nanti digelarnya bukan di dalam waterpark, tapi di luar. Kalau mereka untuk supporter yang di luar, memang kita silahkan siapapun yang mau datang. Tapi masyarakat umum, silahkan mereka kalau mereka ingin mensupport, mereka ingin menonton, pasti mereka penasaran juga nih seperti apa, gitu. Dan memang diizinkan ya? Iya, kalau untuk yang wilayah karena kita kebetulan mengadakannya di area parkiran, jadi masih belum masuk wilayah ke area waterparknya, pas di luarnya. Jadi kalau itu masih masyarakat dari manapun masih bisa. Oke, mantap sekali. Cari informasinya lebih detail di Instagramnya Aqualand. Ada nggak sih? Kita belum publikasikan. Tapi nanti akan. Kita akan publikasikan. Yang ditempel itu di mana saja, Bu? Ini dari panitia, Pak. Kalau untuk di Instagram Aqualand nanti kita Agustus kita akan mulai. Agustus. Ya, karena memang semua kegiatan di sekolah itu semua dimulai dari bulan Agustus. Ya, makanya kita mulai nanti di Instagram Aqualand Waterpark pun kita akan munculkan di bulan Agustus. Ya, berarti tinggal menghitung hari ya. Ya. Sekarang tanggal 29 Juli, 2 hari lagi Agustus. Terima kasih waktunya Ibu Elmi. Saya ini kesini juga mau mengambil sesuatu dari beliau, tapi bukan untuk saya, karena ada sebuah event yang didukung oleh Aqualand. Terima kasih Ibu, terima kasih Aqualand. Pokoknya kalau Anda ada event dekat-dekat ke Ibu Elmi, masalah didukung atau tidak, ya itu kan kebijakan ini dong, perusahaan ya. Terakhir, harapan Ibu selaku pengelola Aqualand terkait dengan keberadaan Aqualand ini untuk masyarakat sekitar, baik di Serang, kota, kabupaten, di Banten, di luar Banten. Ya, kita berharap Aqualand Waterpark ini ya kita berdoanya semakin maju, sukses, terpercaya, bahkan menjadi tempat wisata yang nyaman, aman, murah, terjangkau, terjangkau, dan nggak boleh ngomong murah, saya terjangkau. Selalu memberikan arahan yang terbaik ke depannya, khususnya bagi masyarakat Kota Serang dan sekitar. Ya, Anda bisa mendapatkan banyak hal di sini. Mau main air bisa, edukasinya jangan lupa. Ada rumah Toraja, ada joglo-joglo, ada gerbang Banten. Tempat yang asik buat selfie, karena saya sudah membuktikan sendiri. Setiap saya datang ke sini tuh saya muter, yang lain berenang, saya muter foto semua sudut ya. Keren banget. Terima kasih sekali lagi Ibu Elmi. Salam untuk semuanya, sukses selalu untuk Aqualand. Terima kasih Bu, terima kasih.